Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Kali ini temanya adalah pelihara juga dong sholatnya, jangan puasa tok. Kemarin itu hari pertama Ramadan saya naik bis menjelang berbuka sampai Lamongan beduk deng azan. Alhamdulillah mereka pada berbuka puasa dengan membawa camilan sendiri, air sendiri. Tapi setelah itu kok nggak kelihatan ya orang yang pada sholat di kendaraan. Ketika ini tak ceritakan jadi status, lah kan ibu nggak tahu, mereka kan sudah niat jamak untuk lo. Ya ini, jadi kita itu harusnya berislam itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah dalam Al-Baqarah 208. Artinya Pak, kita berislam itu harus secara kafah, menyeluruh, enggak parsial. Sholat itu kewajiban harian, puasa itu kewajiban tahunan. Kedua-duanya harus jalan, jangan pilih-pilih. Saya itu wong sekarang lagi bulan puasa, ya berarti yang lagi viral yang lagi musiman, yang lagi ngetren. Nah ya jangan begitu. Karena apa? Sebenarnya puasa itu adalah ibadah khusus, hanya Allah yang tahu. Jadi Anda itu walaupun berbuka bersama-sama belum tentu Anda itu sebenarnya puasa atau tidak. Jangan-jangan mokel wisan mau di siang hari. Ya, jadi tolong supaya ini jangan salah kaprah. Karena banyak orang yang puasa iya, sholat enggak, barkon. Sementara ceramah-ceramah agama adanya pas puasa. Ya udah, ini mumpung ada kasus, ya ayo. Jadi nggak boleh begitu. Ya, jadi udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam, menjalankan Islam, mempraktekkan ajaran Islam itu harus secara menyeluruh. Lah persoalannya, loh kok kan ibu nggak tahu? Iya, kalau yang turun di Lamongan, saya perjalanan dari bis dari Surabaya ke Bojonegoro. Kalau yang turun di Lamongan dan pas azan turun bisa sholat. Tapi yang Bojonegoro kan enggak, wong sampai sini saya 7:30 malam. Lah, nanti kan bisa Bu sholat di jamak. Di jamak itu ilahnya, alasan hukumnya adalah safar karena perjalanan. Ya, kalau sampai terminal Bojonegoro di parkiran sholat, berarti mungkin dia sholat masih bisa untuk menjamak bersama Isya. Tapi kalau ambil motor langsung pulang ke rumahnya, kemudian baru di rumah jamak, itu namanya enggak jamak, itu namanya qadha. Padahal sholat itu ada aturannya sendiri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah tertentu. Lah, kalau begitu berarti utama mana Bu antara sholat dengan puasa? Pertanyaannya yang salah, bukan utama yang mana, tapi kedua-duanya dijalankan secara bersama-sama. Semuanya sama-sama wajib, sama-sama utamanya. Kita yang punya uzur syar'i boleh meninggalkan puasa. Tidak punya uzur juga, misalnya tidak meninggalkan puasa, itu dosanya tidak lebih berat daripada meninggalkan sholat. Karena sholat itu apa? Dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Jadi An-Nawawi misalnya dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab maupun dalam Minhajut Thalibinnya mengatakan, la tasqutus sholat 'alil mukallaf madama aqluhu sabitan. Sholat itu tidak bisa gugur selama masih ada jiwa, masih ada roh, kemudian masih punya akal, masih sadar, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat dengan sesuai dengan kemampuannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya, jadi maaf.
Kok ayatnya wa 'alal ladzina fattaqullaha mastata'tum. Itu dalam At-Taghabun ayat 16. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian itu jika aku memerintahkan suatu perbuatan, suatu kewajiban ke kalian, kata Rasulullah, maka lakukan sekuatnya. Begitu juga dalam At-Taghabun tadi, yaitu bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan. Sholat di kendaraan bagaimana prakteknya? Prakteknya ya pertama, kalau bisa berdiri, berdiri menghadap kiblat. Tetapi kan nggak mungkin kalau dari jurusan Surabaya ke Bojonegoro pas madep kiblat, orang bingung dan tidak mungkin berdiri sambil duduk. Lah wudunya gimana? Bisa tayamum. Kalau saya persiapan dari kantor saya sudah punya wudu. Ya, semampunya. Kalau kemudian tidak mungkin menghadap kiblat, semampunya madep kemanapun, yang penting sholat. Kemudian gerakannya gimana? Gerakannya pakai isyarat. Tentu isyaratnya rukuknya itu berarti kalau rukuknya begini, sujudnya lebih rendah sampai nyundul ke tempat duduk. Caranya begitu. Nah, itu kemudian nanti bisa wajib diulangi atau tidak? Tidak. Kalau sudah sesuai dengan rukun syarat dan sudah pakai tayamum, sudah pakai wudu, sudah menutup aurat, tidak perlu diulangi. Gitu ya. Jadi caranya begitu. Jadi kalau puasa menahan lapar, minum 14 jam kuat, kenapa untuk sholat kemudian cari-cari cara? Harusnya cari cara dong untuk bisa tetap melaksanakan sholat. Begitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bagi yang sakit, yang tidak kuat pun tetap, selama masih ada nafas, selama masih punya akal, selama masih sadar, tetap wajib sholat. Nah, kalau begitu kemudian misalnya Bu, tapi untuk kendaraan pribadi, yang kendaraan pribadi atau sewa pribadi tidak ada alasan toh. Waktu nih sholat ya mandek kok. Walaupun misalnya jarak perjalanannya itu cukup diperbolehkannya jamak qashar, terserah, tapi itu masih dalam safar, tetap harus turun, nggak boleh sholat di atas kendaraan. Begitu juga kalau di kapal laut bisa, di kereta juga itu ada. Biasanya tempat sholatnya, musolanya ada di gerbong kereta makan. Silakan. Tetapi kalau darurat dan hanya bisa dengan duduk, tidak apa-apa, asal rukun syaratnya terpenuhi semua. Semoga bermanfaat. Kita itu semoga dijadikan hamba yang tetap menjaga kualitas puasanya, tetapi juga istiqomah menjalankan sholat. Jangan sampai ditinggalkan, karena apa? Sholat itu imaduddin. Orang yang berpuasa tanpa melaksanakan sholat ibaratnya membangun rumah, ada atapnya tanpa pondasi. Dan sholat adalah amaliyah yang pertama dihisab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.